Selamat malam, selamat bertemu di RNTP. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan menjadi pelaku firman. Sebelum kita mendengarkan dan membukanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan hanya ke tangan-Mu ya Bapa. Engkau sepanjang hari ini menjaga, memelihara hidup kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan malam hari ini kami akan bersama-sama membuka dan membaca sebagian dari firman-Mu. Sebelum hamba menyampaikannya, senantiasa Kau berikan hikmat agar dari mulut hamba ini keluar firman-firman yang dapat hamba sampaikan, dapat dimengerti oleh saudara kami yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Ayat malam ini kita buka dari kitab 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 5 tentang hidup suami istri yang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Bunyinya firman ini, mari kita baca bersama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah segala lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan memakai pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Saudara-saudara yang terkasih, firman tadi mengatakan kita sebagai istri harus tunduk kepada suami. Memang firman Tuhan mengatakan seperti itu. Tetapi kita lihat saat ini, suami tidak menjadi teladan bagi kita para istri. Kadangkala ada di KDRT, pemicunya dalam rumah tangga ialah soal tidak harmonisan. Salah satu pemicunya ialah keuangan. Oleh sebab itu, saudaraku kekasih yang terutama yang belum menikah, berhikmatlah dalam mencari pasangan. Memang, waktu pacaran itu adalah saat yang indah. Bermesraan, semua manis. Tetapi, di dalam perkawinan, itu sudah menjadi satu. Kita satu sama lain akan terbuka sifat sebenarnya. Oleh sebab itu, carilah pasangan yang bekerja, yang punya pekerjaan. Bukan cinta itu yang kita makan, tapi kita sebagai umat Kristen, kita pasti selalu diberi hikmat. Kita minta ke Tuhan pasangan kita. Jangan kita karena cinta apapun, ya udah yang penting cinta, aku tidak mau pisah dari dia. Dan begitu juga lawan jenis, aku tidak bisa pisah. Tetapi komitmen itu akan berubah di saat berumah tangga.
Karena semua harus dipikirkan. Kita udah lepas dari orang tua, tidak mungkin kita menyusahkan orang tua lagi, karena itu pilihan. Oleh sebab itu, saudara pun terkasih, bijaksanalah dalam memilih pasangan. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga itu Alkitab mengatakan hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kebanyakan kita wanita, kita tunduk. Kita hormat kepada suami kita. Apalagi ya orang-orang zaman dulu, kita memang acungkan jempol, beda sama wanita sekarang. Kalau wanita dulu gak aneh-aneh, yang penting ada istilahnya dapur rasap, udah. Anak-anak pun dulu yang gak seperti zaman sekarang, HP harus pergi keluar harus keluar happy kongko. Kalau dulu kan tidak. Kalau dulu kita pulang sekolah ke rumah hanya paling-paling ya ekstrakurikuler, berenang misalnya, atau belajar bersama, udah itu jam 9 wajib masuk rumah. Tidak seperti sekarang. Apalagi yang sudah bekerja, merasa nggak bisa diatur lagi sama orang tua. Suka-suka dia. Tapi setelah berumah tangga, ini untuk kita kan akan berumah tangga, harus tunduk kepada suami. Istri-istri harus tunduk, wajib. Tapi suami yang mana yang kita harus tunduk, yang menjadi teladan? Suami yang tidak menjadi teladan, itu pun bisa kita menangkan. Kita menangkan dengan sikap kita taat kepada firman. Kita tidak perlu marah kepada suami. Kebanyakan ya, ayo ke gereja Pak, ntar nanti kamu aja lah. Ayo kalau kita orang Batak kumpulan, kamu aja. Jadi fungsi suami itu hanya suami bekerja, mencari nafkah. Ke gereja, kemana kita sendiri. Kita kadang melihat ya, suami istri ke gereja, bagaimana harmonisnya kita rasakan. Kenapa? Pasti karena dia mau mendengarkan firman Tuhan, masih mau merendahkan diri datang ke Tuhan. Itu suami-suami pasti mendengarkan sebagian firman, itu akan melekat di pikirannya. Dia akan memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang. Tetapi suami-suami yang tidak mau datang merendahkan diri kepada Tuhan, jelas itu suami-suami yang selalu mengego, terlalu tinggi egonya sampai tidak mau merendahkan dirinya kepada Tuhan. Merasa diri harus dihormati, makanan harus diambili. Kita orang Batak seperti itu, makanan harus diambili. Kalau tidak diambil, ngambil sendiri, mereka rasanya gengsi, hilang harga diri. Itu gimana? Kita memang harus tunduk tetap karena dia adalah kepala. Seperti Tuhan Yesus kepala bagi umatnya, begitu juga suami kepala dalam rumah tangga. Tetapi dia tidak pernah memberikan contoh kepada kita, tetap kita mengasihinya. Dan apabila kita lihat ada suami istri-istri yang sampai stres karena perlakuan KDRT, itu pun harus bertahan karena janji perkawinan. Apa yang telah disatukan tidak dapat dipisahkan oleh manusia selain oleh kematian.
Tapi itu harus kita lakukan. Kita tetap berdoa. Gimana kita akan memenangkan hati suami? Suami tukang selingkuh, suami KDRT. Tetap kita bawa dalam doa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan kita bisa merubahnya. Hanya Tuhan yang bisa merubahnya. Kita tetap tekun. Tetap kita berdoa, mendoakan suami kita agar dia mau berubah, agar mengasihi kita. Kalau suami sudah datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, pasti dia lambat laun sifat egonya akan hilang dan dia akan menjadi lebih mengasihi istri dan anak-anaknya. Karena kalau suami tidak benar, tidak menjadi teladan, dampaknya bagi istri tidak baik. Karena cerminan istri adalah suami. Tapi kita jangan sampai terlalu larut dengan pepatah itu. Kita harus, contoh kita, teladan kita Tuhan Yesus. Kalau suami tidak bisa menjadi teladan, kita beralih ke Tuhan Yesus. Walaupun pepatah itu mengatakan cerminan istri adalah suami, kita bagi orang yang percaya, yang istri yang merendahkan diri ke hadapan Tuhan, kita menjadi Tuhan Yesus jadi teladan bagi kita. Karena kita nanti juga kalau dipanggil, kita masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan karena suami menolong kita menolong suami, juga anak-anak, tidak. Iman perbuatan kita yang kita menjadi tanggung jawab kita kepada Tuhan Yesus, apa yang telah kita lakukan sebagai istri. Sebab itu, istri-istri tetaplah tekun, jadilah teladan bagi siapapun, bagi suami. Dengan doa pasti suami akan kita menangkan dan dia mau merendahkan diri pada Tuhan. Pasti dia akan datang mendengarkan firman Tuhan dan pasti dia lambat laun merubah sikap yang tidak baiknya. Dan begitu juga jika suami melihat bagaimana kita salehnya, dia lambat laun akan merubah dirinya. Suami yang melihat istrinya taat kepada firman Tuhan, kita akan memenangkan ketidakbaikannya. Dia akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Sebab demikianlah cara-cara perempuan kudus dahulu berdandan. Berdandan, jangan kita datang ke gereja pamer dengan perhiasan. Bukan itu yang Tuhan lihat. Tuhan melihat hati kita, ketulusan kita. Kita boleh rapi, cantik, karena kita menghormati Tuhan. Juga pendamping kita, tidak mungkin kan kita pakai daster ke gereja. Apa suami kita melihat? Kita itu kan perlu rapi biar suami kita juga melihatnya enak, juga orang lain, terutama juga Tuhan. Walaupun dikatakan Tuhan di ayatnya yang ketiga, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ini kata Tuhan Yesus di sini, nggak boleh kita memakai emas,
dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah, lembut, dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dalam berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Kita ditekankan sebagai istri harus tunduk. Saudara yang pun terkasih, mama saya bagaimana melayani bapak yang pemarah, mantan TNI. Saya melihat kelemah lembutan, walaupun kadang-kala bapak saya, mana makananku? Tidak ada kelemah, mana makananku? Tidak, mana makananku? Mama sudah sediakan, cuma hanya tidak ditudung saja di lemari, dipindahkan mama ke meja, dibuat nasinya, ke piring, tehnya, dengan kelemah lembutan. Kenapa kita ya, wanita saat ini, tidak bisa seperti itu, dengan pendidikan yang lebih tinggi daripada orang yang dulu? Kadangkala kita juga melihat kenapa penceraian begitu banyak. Tidak seperti zaman dulu. Kalau dulu apapun, suami bagaimanapun tetap bertahan. Saat ini tidak. Tidak ada kecocokan lagi, cerai. Itu di Kristen juga terjadi seperti itu. Kalau dibilang bukan bercerai, memang berjauh-jauhan. Tidak, belum cerai sih, tapi hanya berjauh, tidak bersama, tidak satu atap. Pisah rumah, pisah ranjang. Dia kembali ke orang tuanya di sana, jadi bingung. Itulah keegoisan wanita sekarang. Tidak tunduk kepada suami. Karena merasa aku bekerja, aku bisa menafkahi diriku sendiri, aku tidak perlu suami. Tapi kenapa dulu menikah? Kematangan di dalam pendidikan, pekerjaan oke. Tetapi di dalam hidup berumah tangga anak-anak sekarang ini tidak kuat menahan penderitaan sepenanggungan dalam susah maupun duka. Tidak, hanya mau suka, tidak mau duka, tidak mau yang tidak senang, harus berkecukupan karena tuntutan hidup. Beda dengan wanita zaman dulu. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai wanita-wanita Kristen, marilah kita menjadi pelaku firman agar tidak terhambat untuk kita datang kepada Tuhan di Firdaus. Tetap firman Tuhan di 1 Petrus 3 yang menekankan bahwa kita harus tunduk kepada suami, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat, suami yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Dia akan kita menangkan dengan sikap kita yang sabar. Kayak mama saya sabar, tetap dilayani. Bapak saya, ya memang lambat laun bapak saya itu luluh karena kelembah lembutan tadi. Benar kata firman Tuhan, soleh, ya, taat, tidak putus-putusnya menangis pada Tuhan agar diubahkan suami yang pemarah,
agar ada kelemah lembutan. Dengan berjalannya waktu, Tuhan, Mama tidak menghitung sebulan, 2 bulan. Yang penting dia lakukan firman Tuhan. Harus tunduk, tetap dia layani. Tetap setiap hari disediakan minuman, tetap disediakan makanan. Sebelum mama bapak saya meminta. Tidak lagi harus minta makanan. Mana makananku, tidak lagi. Mama sudah sediakan. Begitu juga sebagai saya. Saya sudah sediakan minuman suami saya. Wajar kadang-kadang kita walaupun tidak menyukai, kadang-kadang kita suami istri biasa cocok. Saya tidak mau marah, saya tidak akan pernah marah, tetapi saya diam. Diam saya tetap lakukan tugas saya sebagai istri. Saya tetap menyediakan makanan, udah saya sediakan di meja makan. Suami tinggal buka tudung saja, tinggal ambil nasi, minum, makan sudah tersedia semua. Karena hanya itu yang bisa memenangkan hati suami. Kalau suami sedang marah kita lawan, itu tidak akan jadi solusi. Itu menjadi lebih keruh. Tapi berdiam, tapi tetap melakukan tugas kita sebagai istri. Percayalah, dengan ketekunan kita sebagai wanita Kristen, sebagai istri-istri yang takut akan Tuhan, kita akan memenangkan hati suami. Senantiasa kita wanita-wanita Kristen menjadi contoh yang baik bagi lingkungan kita, anak-anak, dan terutama suami kita, agar kita tetap meneladani Tuhan Yesus, contoh yang terbaik, sehingga itu kita bisa memenangkan hati suami kita, sehingga dia berubah, sehingga dia mau menjadi seperti Tuhan Yesus, yaitu menjadi pelaku firman, sehingga Tuhan Yesus berkenan kepada rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita selalu penuh keharmonisan. Terima kasih, senantiasa firman ini berkenan bagi kita suami istri yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah hamba sampaikan, yaitu tentang hidup suami istri Kristen, bahwa kami apapun tetap kami selalu tunduk kepada suami, agar kami selalu menjadi teladan, agar kami menjadi orang yang taat tekun kepadamu, sehingga kami dapat menenangkan hati suami kami, sehingga suami-suami bisa hidup lebih tekun lagi dan menjadi pelaku firman, sehingga bisa melihat bagaimana kasihnya Engkau kepada kami umat-Mu. Bapa dalam surga, biarlah firman ini selalu tumbuh berakar di hati kami para istri, sehingga kami menjadi teladan bagi siapapun dan contoh bagi anak-anak kami dan suami. Terima kasih Bapa, senantiasa Engkau mengajar hamba dalam menyampaikan firman, sehingga sempurnakanlah ya firman ini ya Bapa, seperti Engkau menyempurnakan doa yang sempurna daripadamu yang Kau ajarkan. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunkanlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Amin. Amin. Haleluya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok. Jangan lupa ya, like, subscribe channel Ruth Nur Afni. God bless you.